Ousmane Dembélé dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions, Maurizio Sarri kembali tangani Lazio, Desire Doué dinobatkan pemain muda terbaik Liga Champions, Thibaut Courtois kembali cedera. Semua kabar panas dari dunia sepak bola, kami rangkum eksklusif untuk kamu, hanya di RAN Sport. Ousmane Dembélé dianugerahi gelar pemain terbaik Liga Champions UEFA 2024-25 setelah tampil luar biasa bersama Paris Saint-Germain. Dengan 8 gol, termasuk momen-momen penting di fase gugur, ia menjadi top skor tim dan motor serangan PSG menuju gelar juara. UEFA memuji kontribusinya sebagai pemimpin di lapangan, terutama lewat pressing intens dan pergerakan cerdas yang merusak pertahanan lawan. Dembélé mencetak gol penting melawan Manchester City, hat-trick di Stuttgart, serta gol penentu saat melawan Liverpool dan Arsenal. Pemain berusia 28 tahun itu menyebut kemenangan ini sebagai puncak impian masa kecilnya untuk mengangkat trofi Liga Champions. Maurizio Sarri akan kembali menjadi pelatih Lazio setelah tercapai kesepakatan verbal untuk kontrak berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan 1 tahun jika klub berhasil lolos ke Liga Champions. Pelatih berusia 66 tahun itu akan menggantikan Marco Baroni, yang telah sepakat mengakhiri kontraknya secara bersama dengan manajemen klub. Negosiasi bersama Presiden Claudio Lotito dan Direktur Angelo Fabiani berjalan cepat, dengan Sarri menyetujui gaji 2,5 juta euro per tahun dan mendukung rencana jangka panjang klub. Kembalinya Sarri juga mendapat dukungan dari pemain kunci seperti Mattia Zaccagni dan Alessio Romagnoli, meskipun sebelumnya sempat ada ketegangan dengan beberapa mantan pemain. Saat ini, kesepakatan tinggal menunggu penyelesaian detail staf pelatih sebelum penandatanganan resmi dilakukan. Ini akan menjadi comeback Sarri setelah mundur dari Lazio pada Maret 2024. Thibaut Courtois dipastikan absen membela timnas Belgia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Makedonia Utara, 7 Juni, dan Wales, 10 Juni, karena mengalami cedera sakroilitis, yakni peradangan pada sendi antara tulang belakang dan panggul. Kondisi ini membuat Real Madrid cemas, terutama jelang Piala Dunia antar klub 2025 yang akan digelar di Amerika Serikat pada 14 Juni, 13 Juli. Courtois kini dalam pemantauan medis dan belum dipastikan apakah ia akan fit tepat waktu. Real Madrid tergabung di grup H bersama Al Hilal, Pachuca, dan FC Salzburg. Absennya Courtois akan menjadi pukulan besar bagi tim asuhan Xabi Alonso jika ia tak pulih tepat waktu. Penyerang muda Paris Saint-Germain, Desire Doué, terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga Champions UEFA 2024-25 oleh kelompok pengamat teknis UEFA. Pemain berusia 19 tahun itu tampil luar biasa sepanjang fase gugur, termasuk mencetak 2 gol di final, menjadikannya remaja pertama yang mencapai prestasi tersebut. Doué tampil konsisten sejak fase Liga bersama Salzburg dan bersinar melawan Brest dan Aston Villa. Penampilan gemilangnya di final menjadi sorotan utama. Ia menyebut kemenangan PSG sebagai momen bersejarah bagi klub dan sepak bola Prancis. UEFA menyebut Doué sebagai panutan bagi generasi muda sepak bola Eropa. Bayer Leverkusen telah mencapai kesepakatan dengan Brentford untuk merekrut kiper Mark Flekken seharga 10 juta euro. Penjaga gawang asal Belanda ini tampil impresif di Premier League musim lalu dengan 153 penyelamatan terbanyak di liga dan membantu Brentford finish di posisi 10. Flekken, yang pernah bersinar bersama SC Freiburg, akan kembali ke Bundesliga dan berkesempatan tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya di bawah asuhan Erik ten Hag. Transfer akan segera diumumkan secara resmi setelah tes medis selesai. Brentford kini bergerak cepat mencari pengganti dan tertarik pada kiper Liverpool, Chaim Keleher. Selain Flekken, top skor musim lalu Bryan Mbeumo juga diminati oleh Manchester United dan Newcastle. Sementara itu, manajer Thomas Frank Santer dikaitkan dengan Tottenham, tergantung masa depan Ange Postecoglou. Tottenham Hotspur akan menghadapi Paris Saint-Germain, PSG, dalam laga Piala Super Eropa 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus di Stadio Friuli, Italia. Pertandingan ini mempertemukan juara Liga Eropa, Spurs, dengan juara Liga Champions, PSG. Tottenham meraih tiket ke Piala Super usai mengalahkan Manchester United di final Liga Eropa lewat gol tunggal Brennan Johnson. Kemenangan ini mengakhiri penantian 17 tahun mereka untuk meraih trofi utama dan memberi peluang meraih gelar kedua dalam 3 bulan. Sementara itu, PSG menorehkan sejarah dengan meraih gelar Liga Champions pertama mereka setelah menyingkirkan tim-tim Premier League seperti Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal, serta mengalahkan Inter Milan di final. Piala Super ini akan menjadi ujian besar bagi kedua tim di awal musim 2025-26.
Antony menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada Real Betis jelang kepulangannya ke Manchester United. Dalam unggahan di Instagram, ia menyebut masa peminjamannya sebagai salah satu bab terindah dalam hidupnya. Selama di Betis, Antony mencetak 9 gol dan 5 assist serta membawa tim ke final UEFA Conference League 2024-25, meski kalah 1-4 dari Chelsea. Ia mengungkap bahwa Betis membantunya menemukan kembali cinta terhadap sepak bola setelah masa-masa sulit. Meski tampil impresif, Antony belum memastikan masa depannya, hanya menyebut bahwa ia masih terikat kontrak dengan Manchester United. Sementara itu, Bayer Leverkusen yang kini dilatih Erik ten Hag dikabarkan tertarik merekrutnya. Ten Hag juga dilaporkan mengincar Alejandro Garnacho, yang disebut-sebut akan hengkang dari MU setelah berselisih dengan manajer baru, Ruben Amorim. Juventus tengah mencari pelatih permanen untuk musim depan dan kini fokus pada Marco Silva dan Francesco Varioli. Silva, yang sukses membawa Fulham bertahan 3 musim di Premier League dan finish ke-11 musim ini, dinilai punya pengalaman dan stabilitas. Ia masih terikat kontrak hingga 2026. Sementara itu, Varioli mencuri perhatian setelah membawa Ajax memangkas selisih 35 poin dari PSV menjadi hanya 1 poin dalam semusim, meski gagal juara. Dengan usia muda dan pendekatan modern, ia dianggap cocok memimpin era baru Juventus. Juventus diprediksi tetap menggunakan Igor Tudor untuk Piala Dunia antar klub, sebelum menunjuk pelatih utama yang baru. Benfica dikabarkan tengah membuka pembicaraan untuk memulangkan Joao Felix dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Vichages, klub asal Portugal itu ingin merekrut kembali mantan bintang mereka, meski Chelsea hanya bersedia melepas Felix secara permanen, bukan lewat skema pinjaman. Felix mengalami penurunan performa sejak meninggalkan Benfica pada 2019. Setelah gagal bersinar di Atletico Madrid, masa peminjamannya ke Barcelona, AC Milan, dan Chelsea juga tidak memuaskan. Kembali ke Benfica dinilai bisa menjadi solusi ideal bagi pemain internasional Portugal itu, sementara Chelsea ingin merombak lini serang dan melepas pemain yang tak masuk rencana jangka panjang, termasuk Felix. AC Milan kembali menunjukkan minat kuat terhadap Samuel Ricci menyusul kemungkinan hengkangnya Tijani Reijnders ke Manchester City. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan telah menjalin komunikasi dengan Torino sejak Januari dan kini mempercepat negosiasi. Ricci, kapten Torino berusia 23 tahun, sudah mencapai kesepakatan personal dan sangat ingin bergabung ke San Siro. Torino mematok harga antara 35 sampai 40 juta euro. Sementara itu, Manchester City dilaporkan telah mengajukan tawaran 75 juta euro untuk Reijnders, yang mencetak 15 gol dan dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A musim 2024-25. Jika transfer Reijnders terwujud, Ricci diproyeksikan sebagai pengganti utamanya di lini tengah Milan. Everton resmi merekrut Carlos Alcaraz secara permanen dari Flamengo dengan kontrak hingga 2027, usai masa peminjamannya yang sukses sejak Januari. Gelandang serang asal Argentina berusia 22 tahun ini tampil dalam 19 laga, mencetak 2 gol dan 3 assist, termasuk gol kemenangan penting saat melawan Newcastle di laga terakhir Premier League. Everton mengaktifkan opsi pembelian senilai 12,6 juta pound berkat performa impresif Alcaraz. Transfer ini menjadi rekrutan permanen pertama David Moyes sejak kembali melatih The Toffees awal tahun ini. Proses negosiasi dengan Flamengo berjalan lancar, sejalan dengan keinginan Alcaraz untuk bertahan dan kembali membuktikan diri di Premier League, setelah sebelumnya membela Southampton. Rodri dikabarkan akan segera menandatangani kontrak baru di Manchester City dengan gaji 300.000 pound per pekan, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi kedua di klub. Kontrak berdurasi 4 tahun ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusinya sejak memperpanjang kontrak terakhir pada 2022. Gelandang asal Spanyol itu baru saja pulih dari cedera ligamen krusiat dan langsung tampil saat City menang 3-1 atas Bournemouth pada 20 Mei. Ia juga diperkirakan akan jadi kunci dalam Piala Dunia antar klub bulan ini, menghadapi Wydad AC, Al Ain, dan Juventus. Dengan gaji baru ini, Rodri sejajar dengan Jack Grealish dan Bernardo Silva, sementara Kevin De Bruyne masih memimpin daftar dengan 400.000 pound per pekan. Chelsea dikabarkan masih berupaya keras mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. The Blues siap mengajukan tawaran besar demi menggaet winger asal Portugal tersebut, yang disebut ingin hengkang setelah Milan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Kondisi finansial Milan yang terdampak situasi tersebut turut mendorong potensi kepergian Leao, yang musim ini mencatatkan 25 kontribusi gol.
Leao menjadi prioritas Chelsea untuk memperkuat sisi kiri serangan, terutama karena masa depan Mikhailo Mudryk dan Jadon Sancho yang tidak menentu. Meski klausul rilis Leao mencapai 130 juta euro, Chelsea disebut sebagai kandidat terdepan karena Arsenal enggan menebus harga tersebut. Arsenal memang tertarik, namun belum siap memenuhi permintaan Milan, memberi peluang besar bagi Chelsea untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Inter Milan harus menelan kekalahan telah usai dibungkam 5-0 oleh Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Hasil memalukan ini memicu spekulasi soal masa depan pelatih Simone Inzaghi. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Inzaghi akan bertemu dengan manajemen Inter pada awal pekan depan untuk membahas posisinya. Romano juga mengungkapkan bahwa sang pelatih menerima tawaran serius dari klub Arab Saudi, Al Hilal, yang bisa menjadi pelabuhan barunya. Peluang untuk berpisah sangat nyata dengan adanya proposal dari Al Hilal yang tersedia di atas meja, tulis Romano di akun X miliknya. Inter sebenarnya menunjukkan performa solid sepanjang kompetisi, namun kekalahan di partai puncak membuat musim mereka berakhir dengan kekecewaan. Tekanan terhadap Inzaghi meningkat tajam, dan keputusan soal kelanjutan karirnya di San Siro diperkirakan akan segera diumumkan. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.